Welcome back to my channel yang membahas seputar trading forex. Halo teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konten yang akan saya diskusikan di video kali ini adalah beberapa istilah trading forex ketika kita melihat chart ya, atau ketika kita melihat grafik harga. Nah, kenapa materi ini penting? Karena kan saya ada rencana untuk trading secara live. Jadi ada beberapa istilah nanti yang akan saya gunakan. Jadi jangan sampai ketika kita trading live yang kita bahas malah istilah-istilah sederhana. Jadi tanpa berlama-lama kita akan bahas secara lebih detail ya, satu persatu yang penting-penting saja ya. Yang pertama istilah charts ya. Jadi kalau teman-teman berhadapan ya dengan grafik seperti ini, jadi kalau full screen atau full layar, ini nanti yang kita sebut dengan charts. Charts ini bahasa lainnya kita sebut dengan grafik harga. Nah, grafik harga ini ya, kalau secara keseluruhan, nah nanti yang kita sebut dengan pattern ya. Jadi gabungan candle ini nanti yang kita sebut dengan chart pattern. Jadi nanti chart pattern itu macam-macam ya bentuknya, ada head and shoulder, terus ada istilah-istilah lain yang akan kita bahas ke depan. Nah, sebelum kita membahas gabungan candle atau yang kita sebut dengan, ini bukan chart pola ya, tapi chart pattern. Nah, pattern ini kalau bahasa lainnya kita sebut dengan pola. Nah, sebelum kita membahas yang lebih detail ya, kita bahas dulu dari bagian yang paling simpel ya. Dimulai dari candle. Jadi ketika kita berhadapan dengan candle seperti ini ya, nah ini yang kita sebut dengan body ya, atau badan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya body candle, ada yang disebut, kalau bahasa Indonesianya kita sebut dengan badan candle. Nah, ekornya ini ya, atau sumbunya ini dinamakan dengan wick ya, sumbu. Bahasa lainnya disebut dengan sumbu. Oke. Nah, candle warna hijau ya, nanti ini kita sebut dengan bullish candle. Jadi bullish itu ada bullish candle ya, ada juga yang disebut dengan bullish chart atau bullish grafik ya. Jadi bullish candle. Jadi bullish ini sendiri berasal dari kata bull ya. Jadi bull ini kalau bahasa Indonesianya namanya banteng. Jadi kalau teman-teman pernah melihat Wall Street, jadi Wall Street itu kan ada dua simbol. Jadi ada simbol bull ya, banteng, yang satunya lagi ada simbol bear ya. Jadi kalau bull itu dia identik nyeruduk ke atas, optimisme ya, sementara bear itu dia mencakar ke bawah ya, itu simbol pesimisme atau harga turun. Jadi bullish ini tidak hanya badan besar seperti ini, badan kecil ini juga disebut dengan bullish candle ya. Jadi selama ada bodinya di mana open dan close, itu kita sebut dengan bullish candle. Jadi bullish candle itu adalah candle yang mewakili harga naik. Oke, saya ulangi sekali lagi. Jadi grafik secara keseluruhan nanti kita sebut dengan charts ya. Bahasa Indonesianya grafik harga. Terus gabungan charts ya, dia akan membentuk chart pattern ya, pola grafik harga ya. Nah,
kalau grafik harga kita perkecil ya satu persatu, ya pertama kita ambil candle dulu. Jadi kalau candle naik di mana open dan close-nya ya lebih tinggi, maksudnya close lebih besar atau lebih tinggi dari open, maka dia disebut dengan bullish candle atau candle yang mewakili harga naik. Jadi bodinya besar, bodinya kecil, itu tetap disebut dengan bullish. Nah, bull ini sendiri berasal dari kata banteng ya, yang menjadi simbol optimisme. Nah, yang kedua ya, candle yang kedua itu adalah candle yang mewakili harga turun. Jadi misalnya yang identik dengan warna merah ya. Oke, ini yang disebut dengan bearish candle. Jadi bearish ini berasal dari bear ya, atau beruang. Ya, ini menjadi simbol pesimisme atau mewakili harga turun. Jadi ini harga turun. Candle yang mewakili harga turun. Jadi sama seperti tadi, sekalipun bodinya kecil seperti ini juga tetap disebut dengan bearish candle ya. Oke. Nah, ketika candle ini digabungkan dengan candle yang lain ya, lagi saya gambarkan. Jadi di video saya sebelumnya saya sering menggambarkan candle seperti ini. Jadi ketika saya menggunakan time frame A4 ya, saya melihat body candle besar. Oke, jadi ini bullish ya, atau candle yang mewakili harga naik. Tapi ketika yang H4 ini dipecah menjadi M30 atau M15 ya, kita pecah seperti ini. Sorry, ini spidolnya habis. Tapi yang paling penting teman-teman paham ya. Jadi oke, jadi ketika candle besar ini dipecah menjadi time frame yang lebih kecil ya, nanti ini kita sebut dengan kalau kita tarik garis trend line, ini yang disebut dengan bullish charge. Oke, jadi kalau satu candle kita sebut dengan bullish candle ya. Nah, kalau dia kita pecah digabungkan dengan beberapa candle, nanti kita sebut dengan bullish charge. Nah, ini juga ada yang menyebutnya dengan bullish trend. Oke. Nah, ketika bullish trend atau trend naik, jadi ada bahasa Indonesia ini juga kita sebut dengan trend naik. Ya, trend itu kan tidak garis lurus seperti ini. Ya, artinya dia naik, turun, naik lagi, ya mungkin turun lagi ya. Nah, penurunan sementara, nanti saya contohkan di sini saja. Jadi penurunan sementara ini yang kita sebut dengan retrace ya. Jadi kalau naik penurunan sementara kita sebut dengan retrace. Ada juga yang menyebutnya dengan pullback ya. Ada juga yang menyebutnya dengan taking profit ya. Jadi bahasa sederhananya ini yang kita sebut dengan pembalikan sementara ya. Naik, turun, naik, turun lagi ya. Nah, penurunan sementara ini ada yang menyebutnya dia retrace, penurunan sementara.
ada juga yang menyebutnya dengan pullback, ada juga yang menyebutnya taking profit. Apa yang dimaksud dengan taking profit? Jadi orang yang buy di sini, ya, sell-nya di sini. Ya, jadi mereka ambil untung dulu. Oke. Kalau trennya turun ya tinggal kita balik saja. Nanti ada beberapa istilah yang sedikit berbeda ya. Di time frame-nya A4, ternyata ini candle-nya turun, nah nanti kita break. Oke, jadi turun, dia naik, turun lagi, dia naik lagi, ya. Nah, untuk turun ini ada sedikit berbeda ya. Jadi ada yang menyebutnya retrace, ya. Tapi ada juga yang menyebutnya ini dengan rebound, ya. Maksudnya dia berbalik, ya. Terus ada juga yang menyebutnya dengan taking profit. Jadi yang berbeda ya antara tren naik dengan tren turun itu ada di sini. Jadi kalau yang tren naik tadi namanya itu yang kita sebut dengan kalau tren turun namanya rebound, ya. Kalau tren naik tadi retest, ya, pullback dengan taking profit. Jadi berbedanya itu rebound dengan pullback, ya. Oke. Nah, di grafik ini nanti ya ini kan ada beberapa, ketika kita membuat struktur harga itu kan ada harga high. Nah, ini harga tertinggi maksudnya. Harga tertinggi. Oke, terus dia membentuk low. Ya, ini harga terendah. Ya. Nah, ketika high ini dia membentuk high baru, ya. Jadi ini high, ini juga high. Nah, nanti ini yang kita sebut dengan lower high. Ya. Jadi harga high yang lebih rendah dari ini, ya. Lebih rendah dari high yang ini. Nah, di bawah ini satu lagi ya, misalnya market ini turun ke bawah. Ya, sorry. Saya contohkan di sini ya. Jadi ini harga terendah. Jadi high, low, lower high. Nah, di bawah ini nanti yang kita sebut dengan lower low. Jadi harga terendah dia membentuk terendah yang lebih baru. Jadi terendah ini lebih rendah dari yang ini, ya. Jadi kalau harga naik dia begini. Jadi ini high, ini low, ini high. Nah, ini kita sebut dengan higher low. Ya, jadi harga terendah ini lebih tinggi dari ini. Nah, sementara ini nanti yang kita sebut dengan higher high. Oke, jadi ini beberapa istilah yang sering kita temui ya. Lanjutnya, jadi dalam satu tren ya, misalnya ini saya ilustrasikan ini trennya naik.
Oke, ini kan trennya naik kan, low, low, di sini high, di sini higher low, di sini higher high. Oke, nah harga high ini ya, nanti kalau kita tarik, inilah yang dinamakan dengan, jadi kalau kita tarik garis atas di sini, ya, ini disebut dengan satu structure, ya. Jadi kita tarik begini, ini satu struktur, ya. Struktur ini membentuk yang di bawah ini nanti yang kita sebut dengan satu struktur ini membentuk, sini kita sebut dengan support, ya. Kita tarik yang di sini. Nah, ini membentuk yang dinamakan dengan resisten. Ya. Kenapa disebut dengan satu struktur? Karena ini akan menjadi batas naik dan turunnya harga. Di sini ya. Tapi ketika dia break, ya misalnya dia break seperti ini, ya. Oke, break inilah nanti yang kita sebut dengan BOS, ya. Jadi BOS ini singkatan dari break of structure. Artinya struktur ini di break, dia membentuk struktur baru. Jadi struktur baru ini jadi struktur baru ini dia akan mengubah posisi resisten ini. Jadi yang tadinya ini resisten, ketika break of structure ini berubah menjadi support. Nah, area ini nanti akan membentuk resisten. Ya. Oke. Nah, ketika market trend, ya ini kan kita sebut dengan bullish trend, ya. Nah, ada kalanya market ini dia seperti ini. Oke, jadi area ini nanti yang kita sebut, ini ada 3 istilah ya. Ini saya buatkan di sini. Jadi istilah pertama ada yang menyebutnya dengan sideways, ya. Di marketnya nggak kemana-mana. Istilah yang pertama. Nah, istilah yang kedua ada juga yang menyebutnya dengan konsolidasi. Ya. Yang ketiga ada juga yang menyebutnya dengan ranging. Ya, ranging. Nah, ini berasal dari kata range. Ya, jadi ini range-nya segini aja, ya. Nah, harga yang bawah ini, ya. Oke. Dan harga yang paling atas ini, ya, ini juga bisa disebut dengan area supply. Ya, di bawah ini bisa juga disebut dengan area demand, ya. Apa yang dimaksud dengan area supply? Ya, jadi supply itu kan penawaran. Ya, jadi identik ketika menyentuh level ini banyak orang yang melakukan transaksi jual. Nah, di bawah ini demand itu kan area permintaan. Nah, di sini identik orang banyak melakukan transaksi beli. Jadi supply itu identik dengan jual, demand juga identik dengan beli. Nah, tapi kalau support dan resisten sebenarnya case-nya sama, tapi support dan resisten itu bisa kita gunakan untuk range yang lebih kecil, ya. Oke, ini saya hapus dulu beberapa ya. Oke, ini kan yang kita sebut dengan bullish trend, ya. Jadi grafik naik, ya. Nah, ketika grafik naik, yang kita cari itu adalah area key level. Nah, apa yang dimaksud dengan key level? Jadi kalau dia naik, retrace, ya, atau pullback, dia naik lagi, identiknya dia pullback lagi. Jadi
Nah, area entry ya, inilah nanti yang kita sebut dengan key level. Jadi key level ini identik dengan area entry. Nah, penentuan area entry ya, pertama ya bisa mendekati, kalau dia tren naik begini, mendekati area support ya. Ini kalau Anda menggunakan garis support dan resisten. Yang kedua, nanti Anda juga bisa menggunakan Fibonacci retracement. Ya, jadi nanti kita akan menemukan namanya area golden ratio. Ya, jadi ya, golden ratio itu antara 62 sampai 78%. Ya, jadi area yang kita yakini dan area yang kita pahami dan kita yakini itu adalah area entry terbaik. Ya, itu yang dinamakan dengan key level. Oke teman-teman, ini beberapa istilah penting nanti yang paling sering saya gunakan ya ketika kita trading secara live. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini, ya silakan di subscribe. Ya, semoga ada manfaatnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.